Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita keberkahan dan kesempatan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat belajar lagi dengan nikmat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan kita, mengarahkan kita petunjuk jalan kebenaran dengan tentunya ajaran agama Islam. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam. Kali ini kita pakai bukunya yaitu Fokus kelas 4. Seperti ini contoh bukunya ya. Sekolahan tidak menyediakan, tetapi kalian bisa beli buku tersebut di toko buku terdekat. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kalian bisa buka halaman 17. Bab yang kedua kita belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Perlu diketahui kompetensi inti yaitu menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Allah. Yang nomor 4, menyajikan pengetahuan faktual, ya, bisa kalian baca sendiri. Lanjut dengan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan siswa yaitu 1. Mengetahui Allah SWT ada melalui pengamatan terhadap makhluk hidup ciptaannya tentang yaitu alam semesta di sekitar rumah maupun di sekolah. Yang kedua, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, meyakini adanya Rasulullah. Lanjut halaman berikutnya. Ini materi yang harus kalian pelajari ya, nantinya kalian dibuka di buku paket agama kalian masing-masing. Mengenal Allah banyak caranya, diantaranya yaitu 1. Mengenal Allah melalui alam semesta. Tentunya kita melihat Allah tidak nyata melihat langsung, karena apa? Karena Allah termasuk gaib, tidak bisa dilihat. Tentunya nanti kalian bisa lihat pada saat di akhirat nanti. Tentunya bagi orang-orang yang beriman yang dan bertakwa yang akan dapat melihat Allah. Kalian tentunya mau? Nah, tentunya sekarang kalian harus banyak-banyak beribadah, melakukan segala amal perbuatan amal soleh yang ditentukan, yang dianjurkan oleh Allah, dan tentunya menjauhi segala larangan Allah. Dikutip dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Allah berfirman yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shadaqallahul Adzim, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalian bisa buka surah Al-Fatihah. Di situ ayat yang kedua. Karena surat Al-Fatihah itu ayat yang pertama termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang kedua. Paham? Lanjut. Bisa dibaca anak-anak? Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Betul, Al-Quran itu termasuk apa? Kitab suci agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Cermati ayat berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul adzim, yang artinya Allah itulah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Mencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran surah An-Naml ayat 102. Pada ayat yang di atas, Allah mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan di semesta alam ini yang wajib kita sembah. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Tentunya kalian pernah belajar Asmaul Husna di kelas-kelas sebelumnya. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna yaitu nama-nama baik Allah. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik ini ada berapa anak-anak? Siapa bisa menjawabnya? Ya betul. Ada 99. Biasanya ini kita baca sebelum pelajaran dimulai. Biasa Bu Zulaika sebarkan seperti lembaran-lembaran fotokopi Asmaul Husna, kita baca dan kita amalkan setiap hari sebelum pelajaran dimulai. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kalian bisa download di HP kalian masing-masing, yaitu Asmaul Husna. Bisa kalian amalkan setiap sesudah sholat. Asmaul Husna yang pertama kita bahas yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya apa? Allah dapat melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Segala sesuatu apapun yang tersembunyi bahkan di lubuk hati yang sampean, lubuk hati yang paling dalam di hati sampean semua, Allah dapat melihat apa isi hati manusia. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan bahwa orang itu jahat atau apa, karena kalian tidak bisa mengetahui isi hati manusia. Yang dapat mengetahuinya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneladani sifat Allah Al-Basir berarti kita harus menggunakan mata untuk melihat yang baik-baik. Tentu Allah memberikan kita mata, telinga, segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita gunakan untuk kebaikan. Karena nantinya mereka semua akan bersaksi di akhirat nanti bahwa
mereka kalian gunakan untuk kebaikan. Mata untuk melihat ciptaan Allah yang baik, untuk membaca Al-Quran, untuk apa lagi? Untuk melihat kejadian-kejadian yang baik dan meninggalkan segala sesuatu yang mudarat atau segala sesuatu yang tidak membawa manfaat untuk kita. Paham anak-anak? Yang kedua caranya yaitu dengan membaca buku agama. Membaca buku adalah tujuannya apa? Betul. Membaca buku adalah jendela mata dunia. Kalian bisa membaca buku, kalian bisa melihat segala ilmu pengetahuan itu dengan membaca buku. Yang kedua yaitu Asmaul Husna, yang kedua yaitu Al-Adl. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah adalah betul. Pengadilan tertinggi, pengadilan yang paling adil di dunia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat seseorang, melihat manusia itu bukan karena dia kaya atau miskin, tetapi Allah melihat manusia itu berdasarkan apa? Amal perbuatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh melihat seseorang itu dari kaya atau miskin, dari rupanya jelek atau cantik, tidak boleh seperti itu. Karena semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Zulaika. Kalian bisa catat materi hari ini, bisa kalian catat di buku tulis catatan buku agama kalian. Sumbernya di buku Fokus kelas 4 semester 1, bisa kalian dapatkan di toko buku terdekat atau dengan melihat tayangan ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.